Manik, Bapak berdua menyerahkan ini kepada Pak Kimbun. Jadi saya persilakan, ya mungkin sama-sama ya, mundur dulu. Ke sana dulu, sampai pinggir, biar mereka. Oke, ya Pak. Nama bisa Pak Sela ya. Berdiri jangan berdiri ya. Diri jangan. Ibu dari sini, Bu. Sini, Bu. Ada yang foto dokumentasi. Silakan diserahkan. Jadi inilah ada. Silakan. Ini daun besan dari keluarga Pak Kimbun kepada Pak Manik dan Ibu Manik. Untuk pasangan Sela dan Uul, ya sebagai tanda bahwa sudah menjadi keluarga. Nah, itu diambil. Itu Bang Herman satu, Bang Ade satu. Itu Pak Gorat. Sama. Pak Gorat satu. Nah, satu. Itu upah ngangkatnya tadi. Ada. Baik, jadi saya jelaskan lagi bahwa daun besan ini adalah merupakan kegiatan kita yang tersirat dan tersurat, walaupun tidak tertulis, tetapi merupakan pemberitahuan. Jadi kalau kami orang Dayak bahwa jadi orang Dayak ini, jadi daun besan ini akan mereka ya istilahnya biar iris-iris biar dapat segini pun kepada keluarganya itu tadi, itu fungsinya. Tapi itu kami serahkan kepada semua, kepada besanan berdua ya. Kalau tidak, mungkin kalau mau dibagi diantar jauh mungkin susah ya, mungkin karena kita ini tidak hadir semua pada malam hari ini, tidak hadir menyaksikan bahwa ini adalah untuk memperjelas bahwa mereka dua ini sudah menjadi satu rumah tangga. Jadi bisa saja barang ini daging ini dimasak, nanti setelah masak dipanggillah keluarga makan beramai-ramai, disitulah ngomong sepatah dua patah kata. Jadi walaupun besok ya, juga akan dijelaskan barang ini ya, tapi ini fungsinya seperti itu. Jadi untuk mengabarkan kepada semua keluarga tentang perkawinan mereka ini. Jadi, kalau misalnya yang di Samosir sana nggak bisa hadir, ya tinggal di foto inilah yang sudah kami lakukan. Itu kira-kira seperti itu lah Pak. Jadi ini merupakan surat pemberitahuan. Jadi mungkin kalau yang ada di Sanggau misalnya mau dimasak, setelah jadi panggil makan bersama, kami sedikit ngomong, jadi itulah dia. Jadi, itu kira-kira ya, dari arti daripada daun besan ini mempunyai arti yang sangat erat. Terima kasih. Hadir Katarino, Juramin Kasaruga, Basengat Katubata. Tutu Nyatio, Akal Nyatio. Baik, terima kasih Pak Saleh sudah menyampaikan adat nyuwak daun besan
yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sepintas saya mengatakan bahwa ini nanti silakan Bapak yang sudah disebut tadi di sini, adik-beradik Bapak, adik-beradik Ibu, kalaupun tidak ada di sini berarti keluarga yang ada di sini lah yang kata kami bilang dicempalekkan barang itu. Ya, walaupun dia dapat satu kerat dua kerat, menceritakan bahwa kami sudah berbesan dengan Pak Kimbun. Inilah buktinya. Kalau yang jauh tadi kirimkan fotonya kata Pak saya. Jadi itu ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada satu acara lagi, yaitu acara Norang Adat Pengangkat Tumoh namanya. Nanti apa isi dalamnya nanti Bang Saleh juga menjelaskan. Karena mengapa kami lakukan ini? Karena kami mengambil anak bapak perempuan. Kalau bapak mengambil anak kami perempuan, bapak yang mengadakan barang itu. Karena kami mengambil anak bapak perempuan, maka Pak Kimbun yang mengadakan barang itu kepada keluarga bapak, ya, karena susah payah membesarkannya, susah payah melahirkannya, sampai saat dia sudah remaja diambil oleh anak Pak Kimbun sebagai istrinya, sehingga kemungkinan dibawa pindah kemana-mana nantinya, yang jelas mungkin tidak di rumah ya, karena mereka sudah berbeda. Inilah nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Saleh mengenai apa maksud dari tujuan adat pengangkat tumoh namanya, nanti Pak Saleh yang akan menjelaskan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pius. Jadi kalau sepintas bunyinya jelek bunyinya. Jadi pengangkat tumoh. Jadi kalau pengangkat tumoh itu bahasa kami itu berarti mengangkat anak ini, mengambil anak ini dari keluarga Pak Manik kepada keluarga Pak Kimbun. Bukan berarti Sela ini tidak boleh ke rumah Pak Manik. Bukan berarti Sela ini tidak anak Pak Manik lagi, tidak seperti itu Pak. Tetapi ini menurut adat. Karena kalau barang ini tidak kita lakukan, itu bukan adat pompak namanya. Nah, ini. Jadi ini adat pengangkat tumoh ini ada tempayan, ada piring ini penutupnya, ada kain panjang ini, saya tidak menyebutkan batik tapi kain panjang, ada mandau, ada tuak, dan ada ayam. Jadi barang ini kami serahkan nanti kepada Pak Manik ya. Semuanya ini sebagai bukti bahwa Pak Kimbun telah membayar adat ngambil anak Pak Manik. Jadi adat ngambil sebenarnya ini mandau ini adalah sebenarnya sepotong besi. Kalau zaman dulu nenek moyang kami sebenarnya adat penguncil tumoh ini adalah besi. Terjadi di suku Pompang zaman dulu itu sebenarnya penguncil tumoh itu terjadi, kami suku Pompang ini mengartikan yaitu permaisuri Raja Sanggau yang diambil oleh raja, itu pengangkat pantat ini, pengangkat pantat mereka mungkin perempuan ini ya, kalau tidak diangkat mungkin lengket, karena kalau pakai barang-barang biasa mungkin tidak. Sebenarnya ini adalah duplikat daripada meriam lela. Jadi karena kalau masih kita memakai meriam lela ini, siapa yang mampu mencari meriam itu? Nah, meriam itu tidak akan dapat, dan pasti juga orang Pompang tidak mampu kawin, tidak mampu ngambil orang perempuan
berlaki bebini karena harus menyiapkan lela. Nah, jadi ini. Tapi kalau terjadi sesuatu hal terhadap perkawinan ini, misalnya diingkari sampai cerai dan lain sebagainya, misalnya ini saya katakan dulu sebagai awal. Kalau terjadi oleh perempuan yang kami sudah bayarkan ada pengangkat pantat ini, adatnya besar. Nah, kita pikir saja lela itu berapa besar, berapa harga lela itu, meriam lela itu. Jadi berapa besar harga meriam lela itu? Itu baru adat dari pengangkat pantat itu tadi. Jadi ini ya memang kita harus berpikir, oleh sebab itu terjadinya rumah tangga ini putus atau pecah, perahunya pecah, tidak semata-mata oleh perempuan. Mungkin ada juga dari laki-laki yang udahlah kita cerai deh. Tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa begitu. Jadi kami orang Kupang ini menginginkan supaya siapapun berumah tangga itu harus sampai ke dunia kiamat.